Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Melanjutkan pembahasan mengenai mesin-mesin kantor pada bab 4 dalam pertemuan sebelumnya. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari mesin kantor tersebut. Oke, setelah sebelumnya kita pelajari apa aja kekurangan dan kelebihannya, kemudian apa itu mesin kantor dan lain sebagainya. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari mesin kantor. Jadi mesin kantor yang kalian ketahui itu seperti ada komputer, kemudian mesin komunikasi berupa telepon dan lain sebagainya. Itu yang sering kalian temui, atau mesin printer dan lain sebagainya. Nah, ternyata mesin-mesin kantor itu jenisnya ada banyak dan dibagi menjadi beberapa macam. Oke, sekarang Ibu langsung aja menjelaskan. Menurut Sudarmayanti pada bukunya pada tahun 2001 halaman 52, mesin kantor itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada labor saving machine atau mesin penghemat tenaga. Yang kedua ada money saving machine atau mesin penghemat biaya, dan yang ketiga ada time saving machine atau mesin penghemat waktu. Oke, labor saving machine, mesin penghemat tenaga. Maksudnya adalah di sini mesin yang ketika digunakan itu dapat menghemat fisik, tenaga, dan pikiran manusia. Contohnya apa? Contohnya komputer, laptop, dan kalkulator. Komputer, di situ kita bisa menghemat fisik, kita tidak kelelahan ketika kita disuruh membuat laporan, itu tidak kita menggunakan tangan ya kalau manual, tapi menggunakan komputer supaya fisik kita, tenaga kita itu bisa lebih hemat dibandingkan kita menggunakan tangan atau secara manual. Itu maksudnya labor saving machine. Jadi mesin kantor yang digunakan dan berfungsi untuk menghemat fisik, tenaga, dan pikiran manusia ketika bekerja. Yang kedua ada money saving machine atau mesin penghemat biaya. Di sini maksudnya adalah mesin yang ketika digunakan itu tujuannya adalah untuk menghemat pengeluaran biaya. Jadi ketika kita menggunakan mesin ini, diharapkan perusahaan itu bisa lebih hemat dalam mengeluarkan biaya, khususnya biaya produksi. Gitu. Jangka panjangnya itu lebih hemat. Yang ketiga ada yang namanya time saving machine atau mesin penghemat waktu. Di sini maksudnya adalah mesin yang ketika digunakan dapat menghemat waktu dari pekerja tersebut sehingga produktivitasnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan mengerjakan secara manual. Contohnya apa? Contohnya mesin fotokopi. Kalau misalnya kita mengerjakan untuk penggandaan secara manual itu membutuhkan lebih banyak waktu, ketika ada mesin fotokopi maka waktu itu bisa kita hemat karena lebih cepat dalam menggandakan dokumen. Itu tadi adalah 3 jenis mesin menurut Sudarmayanti dalam bukunya tahun 2001 halaman 52. Selanjutnya, mesin berdasarkan jenis segi tenaga penggerak mesin dibagi menjadi, yang pertama ada mesin manual, yaitu mesin yang tenaga penggeraknya adalah tenaga manusia. Contohnya apa? Kalau yang kita temui itu ada yang namanya stapler, perforator, dan lain sebagainya. Jadi jenis mesin kantor yang masih full menggunakan tenaga manusia dalam memakainya, itu namanya mesin manual. Yang kedua, mesin listrik, yaitu mesin yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Contohnya apa? Contohnya komputer, televisi, laptop, proyektor, mesin fotokopi, faksimil, dan lain sebagainya. Jadi mesin yang menggunakan tenaga listrik itu namanya mesin listrik. Jadi tidak menggunakan tenaga manusia, tapi menggunakan tenaga listrik sebagai tenaga penggeraknya. Kemudian, jenis mesin kantor berdasarkan segi komponen cara kerja mesin dibagi menjadi mesin mekanik dan mesin elektronik. Mesin mekanik yaitu mesin yang rangkaian komponennya tampak bergerak dari dalam ketika dioperasikan. Mesin mekanik dapat digerakkan oleh manusia ataupun tenaga listrik. Jadi dia bisa bisa digerakkan oleh tenaga manusia atau secara manual, dan juga bisa menggunakan tenaga listrik dalam penggunaannya.
Yang kedua, mesin elektronik, yaitu mesin yang rangkaian komponennya berupa kabel dan hanya dapat berfungsi jika didukung oleh tenaga listrik atau baterai. Ini maksudnya adalah dia tidak bisa menggunakan tenaga manusia. Jadi kalau nggak ada listrik ya nggak bisa bergerak. Itu namanya mesin elektronik. Selanjutnya, jenis mesin kantor berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi: yang pertama, mesin untuk mencatat data atau informasi; yang kedua, mesin untuk mengolah data atau informasi; dan yang ketiga, mesin untuk menyimpan data atau informasi. Ini adalah jenis mesin berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, mesin untuk mencatat data atau informasi. Jadi, maksudnya adalah mesin yang digunakan untuk mencatat data atau informasi fungsinya. Jadi ketika mesin itu digunakan, dia bisa berfungsi untuk mencatat data dan informasi yang kita butuhkan di lain waktu. Ada apa aja sih mesinnya? Yang pertama ada yang namanya mesin tik atau typewriter. Oke. Mesin tik ini adalah mesin yang digunakan untuk mencetak dan menyusun huruf, angka ataupun karakter pada sebuah kertas. Jadi mesin tik ini digunakan untuk menggantikan kebiasaan menulis menggunakan tangan gitu. Jadi kalau sebelum ada mesin tik ini manusia mencatat data atau informasi menggunakan tangan. Nah, setelah kemajuan zaman ada yang namanya mesin tik. Jadi yang digunakan untuk menggantikan tangan manusia untuk menulis data atau informasi. Yang kedua ada yang namanya mesin penomoran, yaitu mesin yang digunakan untuk membuat atau mencetak nomor berurutan secara otomatis. Nah, ini dulu pernah kalian pelajari di kelas 10, ada yang namanya numerator ya, atau mesin pembubuh nomor. Jadi secara nggak langsung itu digunakan ketika kita akan memberikan nomor pada surat. Nggak perlu nulis lagi, tapi langsung cetak gitu. Meskipun masih menggunakan tenaga manusia, tapi itu sudah cukup meringankan ya, karena tidak harus menulis gitu. Tinggal kita kasih nomor, apalagi ketika dokumen yang kita bubuhkan nomor itu jumlahnya banyak, itu bisa lebih cepat, menyingkat waktu pengerjaannya dibandingkan menggunakan tulis tangan gitu. Yang ketiga ada yang namanya mesin penyalin dikte, yaitu mesin perekam atau pencatat suara yang hasil rekamannya dapat diulang kembali sehingga keterangan hal-hal yang disampaikan menjadi lebih jelas. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencatat saat merekam suara saat rapat kantor atau saat ada pertemuan-pertemuan penting oleh sekretaris. Jadi ketika ada informasi yang tertinggal, mesin dikte ini atau mesin rekam ya, bisa kita sebut mesin perekam, itu bisa kita gunakan untuk mengulang informasi penting gitu. Yang keempat ada yang namanya mesin pengasah pensil, yaitu alat untuk meruncing pensil. Kalau kita sekarang bilangnya peruncing. Nah, itu namanya mesin pengasah pensil. Yang kelima, mesin penghimpun data, yaitu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya mesin laminating dan ada yang namanya mesin penjilid. Mesin laminating tahu ya untuk mengamankan dokumen yang penting gitu, supaya tidak gampang terkena air atau terkena jamur. Itu namanya mesin laminating. Yang kedua ada yang namanya mesin penjilid, itu untuk merangkai beberapa lembar dokumen menjadi bundelan buku satu dokumen gitu. Selanjutnya ada yang namanya mesin hitung uang, yaitu peralatan mekanik dan elektronik yang digunakan untuk menghitung uang, mencatat transaksi penjualan, dan menyimpan uang yang terintegrasi. Contohnya apa? Mesin kasir ya, itu namanya mesin penghitung uang. Selanjutnya ada yang namanya mesin pemisah dokumen, yaitu mesin yang digunakan untuk membuka surat. Biasanya apa? Yang udah kita pelajari di kelas 10 itu ada yang namanya letter opener. Jadi ketika kita membuka surat itu tidak rusak suratnya ya, menggunakan letter opener tadi. Yang terakhir ada yang namanya mesin pemotong kertas, yaitu mesin kantor yang digunakan untuk memotong warkat atau kertas yang akan dijilid gitu. Itu biasanya bisa kalian temui di tempat fotokopi gitu. Jadi dia ada berbentuk pisau besar gitu, digunakan untuk
memotong beberapa lembar dokumen yang akan dirapikan. Nah, itu biasanya ada di tempat fotokopi, itu namanya mesin pemotong kertas. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis mesin yang digunakan untuk mencatat data atau informasi. Jadi di situ nggak cuman untuk mencatat aja, ada juga mesin pendukungnya ketika kita akan mencatat data atau informasi, termasuk mesin pengasah pensil, mesin pemisah dokumen, mesin pemotong kertas. Itu adalah mesin pendukung dalam kita mencatat data atau informasi. Jadi mesin-mesin ini bisa termasuk golongan mesin manual dan juga mesin elektronik. Ada yang ada yang harus digunakan menggunakan tenaga manusia, ada yang hanya bisa digunakan ketika dia dialiri oleh tenaga listrik. Selanjutnya ada mesin untuk mengolah data atau informasi, yaitu mesin yang digunakan untuk kita mengolah data atau informasi yang kita butuhkan. Jadi diolah supaya menjadi hasil pekerjaan yang bisa memberikan manfaat untuk sebuah perusahaan. Itu ada apa aja mesinnya? Yang pertama ada yang namanya komputer. Tahu ya, komputer itu alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara sistematis dengan menggunakan program tertentu. Dalam komputer itu ada yang namanya monitor, ada yang namanya CPU, ada yang namanya keyboard, ada yang namanya mouse. Jadi itu adalah salah satu perangkat mesin yang digunakan untuk mengolah data atau informasi. Yang kedua ada yang namanya mesin penghitung uang, yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk menghitung jumlah uang yang ingin dihitung. Contohnya apa? Mesin penghitung uang yang kita biasa lihat di bank. Jadi kita nggak perlu menggunakan tangan lagi ngitungnya, tinggal kita taruh di mesin penghitung uang itu, kemudian mesin itu bekerja dan nanti bisa dilihat di layarnya berapa jumlah uang yang ada gitu. Itu namanya mesin penghitung uang. Kalau kalian mau lihat itu banyak ada di bank-bank besar, itu udah pakai mesin penghitung uang. Yang ketiga ada yang namanya mesin penjumlah, yaitu mesin yang mempunyai fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sederhana, tetapi cara penghitungannya menyerupai penjumlahan. Contohnya apa? Mesin kalkulator. Nah, itu digunakan untuk mengolah data juga kan. Nah, itu adalah namanya mesin penjumlah kalkulator itu. Yang keempat ada yang namanya mesin pengganda dokumen. Terdiri atas mesin printer, mesin fotokopi, mesin risograf, mesin stensil, dan mesin pemindai. Mesin printer, tahu ya mesin printer, sudah kita sering temui di sekolah. Mesin fotokopi sudah sering kita temui juga untuk menggandakan dokumen. Yang ketiga ada yang namanya mesin risograf. Apa itu mesin risograf? Yaitu mesin yang digunakan untuk mencetak atau menyalin kembali dokumen dengan jumlah banyak sesuai dengan kebutuhan kantor. Jadi mirip-mirip mesin fotokopi, cuman ada bedanya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas ya mengenai mesin risograf ini. Selanjutnya ada yang namanya mesin stensil, yaitu mesin kantor yang digunakan untuk menggandakan dokumen. Jadi dia itu bisa menyesuaikan besar kecilnya gitu. Terus mode fotonya juga seperti apa bisa disesuaikan menggunakan mesin stensil. Yang terakhir ada yang namanya mesin pemindai atau scanner. Sudah pernah kalian temui ya. Scanner ini adalah mesin yang digunakan untuk memindahkan sebuah dokumen tertulis, baik itu gambar, foto maupun tulisan, menjadi bentuk dokumen digital. Jadi dari bentuk kertas itu bisa menjadi dokumen digital. Jadi menjadi soft file gitu. Hard file bisa menjadi soft file. Nah, ini mesin scanner ini juga sering kalian ketemui di sekolah. Ini ada mesin scanner di printer atau mesin scanner yang ada di tempat fotokopi. Yang ketiga, ada yang namanya mesin untuk menyimpan data atau informasi. Jadi mesin yang digunakan ketika kita butuhkan untuk menyimpan data atau informasi yang penting dalam sebuah perkantoran atau perusahaan. Yang pertama ada mesin penghancur kertas. Mesin penghancur kertas adalah mesin yang digunakan untuk menghancurkan dokumen ya.
Jadi yang bentuknya bisa kecil, bisa besar, kotak gitu. Kemudian dalamnya itu ada pisau-pisau tajam yang digunakan untuk mencacah kertas. Jadi fungsinya adalah untuk menghancurkan dokumen yang sudah tidak digunakan lagi di sebuah perusahaan supaya mudah dibuang atau dimusnahkan. Kalau lembaran itu kan bisa disalahgunakan juga. Tapi kalau ketika sudah kita hancurkan menggunakan mesin penghancur kertas, maka dokumen yang kita buang itu informasinya tetap aman gitu. Yang kedua ada yang namanya mesin OHP atau overhead projector, yaitu mesin yang digunakan untuk memproyeksikan gambar dan tulisan pada papan layer untuk memudahkan dalam mempresentasikan informasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk ketika kita ingin presentasi, pekerjaan atau ingin seminar dan lain sebagainya. Itu namanya mesin OHP. Jadi mirip-mirip LCD, cuman dia yang digunakan itu dia yang ditampilkan di layarnya itu adalah lembaran kertas gitu yang ditaruh di mesin. Ini di kelas 10 juga udah pernah kalian pelajari ya, udah pernah Ibu bahas juga mengenai mesin OHP ini. Selanjutnya nanti kita bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ada yang namanya proyektor LCD. Ya, ini mah sudah sering kalian ketemui. Ini yang digunakan, yang biasa kita gunakan ketika akan melaksanakan presentasi di kelas, itu namanya proyektor LCD. Yang terakhir ada namanya mesin presensi pegawai, yaitu mesin yang digunakan untuk menandai data presensi pegawai. Absen pegawai secara elektrik itu loh, menggunakan jempol atau menggunakan telapak tangan atau menggunakan mata atau menggunakan suara, biasanya itu yang dideteksi oleh mesin presensi pegawai. Nah, itu adalah mesin-mesin yang digunakan di sebuah perkantoran atau perusahaan untuk menyimpan data dan informasi. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan kali ini mengenai jenis-jenis mesin kantor. Di pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan lebih detail lagi mengenai jenis-jenis mesin kantor tersebut, apa itu mesin tik, apa itu komputer, apa itu mesin penomoran dan lain sebagainya, lebih detail dan cara menggunakannya seperti apa nanti Ibu akan jelaskan. Sekian pertemuan hari ini, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.